Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adi, ketemu lagi di video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kita akan ditemani oleh Muhammad Aan yang nantinya akan menyampaikan materi mengenai siklus pengeluaran, khususnya pengendalian internal di dalam aktivitas pemesanan. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Aktivitas bisnis utama yang pertama di dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan, yaitu memesan bahan baku, persediaan, dan jasa. Aktivitas ini meliputi kegiatan mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dipesan dan kegiatan pemilihan pemasok. Ada 4 pendekatan di dalam pengelolaan persediaan yang dapat membantu dalam melakukan kegiatan identifikasi barang yang akan dipesan. Yang pertama, kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Penerapan pendekatan ini tergantung pada jenis barang persediaan. Untuk barang berbiaya tinggi seperti komputer, televisi, dan sebagainya, seluruh komponen biaya, yaitu biaya pemesanan, penyimpanan, dan biaya kehabisan stok dapat diperhitungkan di dalam formula biaya. Sementara, untuk barang-barang yang biaya rendah, biasanya mengabaikan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga tingkat persediaan yang cukup. Pendekatan kuantitas pesanan ekonomis digunakan untuk menghitung berapa banyak bahan baku, persediaan, dan jasa yang akan dipesan. Pendekatan yang kedua adalah titik pemesanan ulang atau reorder point. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan kapan untuk memesan. Ketika jumlah persediaan telah berada pada titik pemesanan ulang yang ditentukan, petugas akan menyiapkan daftar permintaan pembelian. Perusahaan biasanya menetapkan reorder point dengan mempertimbangkan waktu pengiriman pesanan dan jumlah yang diinginkan dari stok aman untuk menghindari fluktuasi permintaan yang tidak diharapkan. Pendekatan yang ketiga adalah perencanaan kebutuhan material atau Materials Requirement Planning. Pendekatan ini menggunakan teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dan yang terakhir, pendekatan keempat adalah persediaan just in time. Pendekatan ini meminimalisir jumlah persediaan dengan membeli dan memproduksi barang hanya untuk memenuhi permintaan pelanggan, bukan berdasarkan perkiraan penjualan. Selanjutnya, ada 2 macam ancaman yang dihadapi di dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan pemesanan, yaitu kekurangan dan kelebihan persediaan, dan ancaman yang kedua adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan persediaan yang mengakibatkan kehilangan penjualan atau menyebabkan kelebihan persediaan yang mengakibatkan meningkatnya biaya. Untuk itu, pengendalian internal yang dapat dilakukan antara lain: pertama, menetapkan metode perpektual dalam pencatatan perubahan persediaan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbarui. Yang kedua adalah penggunaan teknologi barcode atau RFID untuk meminimalisir kesalahan penginputan entry data yang dilakukan secara manual dan meningkatkan ketepatan pencatatan periode perpaktual. Dan bentuk pengendalian yang ketiga adalah perhitungan persediaan fisik secara periodik dan melakukan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian antara catatan persediaan perpektual dengan persediaan fisik.
Ancaman berikutnya di dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan pemesanan adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Ancaman ini dapat diminimalisir dengan pengendalian internal, di antaranya sistem pencatatan persediaan perpektual yang akurat dan memastikan validitas permintaan pembelian. Pengendalian yang kedua adalah melakukan tinjauan atas permintaan pembelian yang dilakukan oleh beberapa pihak. Ada orang yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan pesanan pembelian, serta ada yang diberikan kewenangan untuk menyetujui permintaan pembelian. Dan bentuk pengendalian yang ketiga adalah pembelian yang tersentralisasi. Metode ini dapat mengurangi penyimpanan persediaan dalam jumlah besar yang diakibatkan oleh pembelian barang yang sama oleh subunit yang berbeda. Selanjutnya adalah kegiatan kedua di dalam aktivitas pemesanan di dalam siklus pengeluaran, adalah pemilihan pemasok. Setidaknya dalam aktivitas ini ada 5 ancaman yang dihadapi. Ancaman pertama adalah pembelian barang pada harga yang tinggi. Perusahaan-perusahaan umumnya akan mengamankan harga terbaik atas barang-barang yang akan dibeli. Ada beberapa prosedur pengendalian yang dapat dilakukan untuk menghindari pembelian barang dengan harga tinggi. Di antaranya, menyimpan daftar harga dan dikonsultasikan pada saat melakukan pembelian. Mengirimkan permintaan secara tertulis kepada beberapa pemasok agar menyampaikan penawaran barang-barang dengan harga kompetitifnya. Melakukan tinjauan atas pesanan pembelian untuk memastikan bahwa kebijakan terkait pembelian telah dipatuhi, serta menyusun anggaran dengan cermat dan memonitoring serta mengevaluasi penyerapannya untuk membantu pengendalian biaya pembelian. Ancaman yang kedua adalah pembelian barang dengan kualitas inferior. Membeli produk dengan kualitas di bawah standar dapat menghasilkan penundaan produksi yang mahal. Melalui pengalaman, biasanya pembeli dapat mempelajari pemasok mana yang menyediakan barang berkualitas terbaik dengan harga yang kompetitif. Pengalaman tersebut dapat dimasukkan ke dalam prosedur pengendalian formal dengan diterapkannya sebagai daftar pemasok yang disetujui dan diketahui dapat menyediakan barang dengan kualitas yang dapat diterima. Adapun pengendalian berikutnya adalah melakukan tinjauan atau validasi terhadap suatu pesanan pembelian bahwa pemasok yang tercantum dalam pesanan pembelian tersebut telah disetujui. Berikutnya, sistem informasi akuntansi harus mengumpulkan data kualitas produk secara detail dan secara periodik meninjau data tersebut untuk memelihara dan memperbarui data pemasok yang disetujui. Dan pengendalian lainnya adalah manajer pembelian harus dimintai pertanggungjawaban untuk total biaya pembelian. Adapun ancaman yang ketiga adalah pemasok yang tidak dapat diandalkan. Bentuk pengendaliannya antara lain mensyaratkan pemasok agar memiliki sertifikasi yang memenuhi standar kualitas internasional, misalnya ISO 9000. Bentuk pengendalian lainnya adalah mendesain sistem informasi akuntansi agar dapat menangkap dan melacak informasi mengenai kinerja pemasok. Misalnya, ERP system yang dikonfigurasikan secara otomatis untuk menyajikan laporan pesanan pembelian yang belum dikirimkan dalam periode waktu yang dijanjikan. Ancaman keempat adalah pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi. Bentuk pengendaliannya adalah dengan menyusun daftar pemasok yang disetujui dan menyimpannya dalam sebuah data induk. Selanjutnya, ERP system dapat dikonfigurasikan untuk mengizinkan pesanan pembelian hanya kepada pemasok yang terdapat di dalam data induk tersebut. Pengendalian lainnya adalah meninjau seluruh pesanan pembelian untuk memastikan bahwa pembelian hanya kepada pemasok yang disetujui. Dan bentuk pengendalian lain adalah menerapkan prosedur pengendalian tambahan
pada pesanan pembelian yang menggunakan teknologi Electronic Data Interchange. Misalnya, pembatasan akses dengan otorisasi pengguna melalui password dan ID pengguna, atau meninjau sebuah log atau riwayat aktivitas elektronik secara periodik untuk memastikan bahwa semuanya telah diproses sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan bentuk ancaman kelima di dalam kegiatan pemilihan pemasok adalah penyuapan atau kickbacks. Penyuapan atau kickbacks yaitu hadiah dari pemasok kepada agen pembelian dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pemilihan mereka mengenai pemasok. Untuk mengatasi ancaman ini, beberapa pengendalian internal dapat dilakukan. Di antaranya, melarang agen pembelian untuk menerima hadiah dari pemasok dalam bentuk apapun, melakukan rotasi pegawai untuk mengurangi risiko penyuapan. Agen pembelian juga harus disyaratkan untuk menandatangani pernyataan konflik kepentingan tahunan yang menyatakan adanya potensi kepentingan keuangan yang mereka miliki dengan pemasok. Mengingat bahwa penyuapan sangat sulit dicegah, maka pengendalian detektif yang efektif juga diperlukan, yaitu dengan melakukan audit terhadap pemasok. Audit internal perusahaan mengunjungi kantor pemasok untuk mengecek catatannya, guna mengidentifikasi adanya penyuapan yang dilakukan oleh pemasok. Demikian pembahasan mengenai pengendalian internal di dalam aktivitas pemesanan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.